Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup besar di dunia. Berbagai macam upaya dilakukan untuk mengendalikan konsumsi rokok. Akan tetapi kebijakan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia masih sangat lemah. Alhasil, negara kita mencetak peringkat ketiga sebagai negara dengan perokok terbanyak di dunia dengan 65,7 juta penduduk atau 33,8% dari populasi penduduk Indonesia. Jumlah tersebut sudah termasuk dari setiap kalangan, mulai dari anak hingga dewasa sekalipun. Kemudahan mengakses produk tembakau merupakan salah satu faktor utama kenapa perokok Indonesia tidak berkurang setiap tahunnya. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi pengendalian konsumsi rokok di beberapa daerah di Indonesia dan faktor yang menyebabkan terhambatnya penurunan prevalensi perokok serta harapan para kaum muda kepada pemerintah dalam kebijakan pengendalian konsumsi rokok. Teman-teman, mari kita saksikan bersama hasil observasi di lapangan dari para rekanita perwakilan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, aku Aminata Zahriata, perwakilan dari PW IPPNU Sumatera Utara. Hari ini, kita akan melakukan observasi terhadap perilaku konsumsi rokok di Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang kita ketahui, bahwa konsumsi rokok di Indonesia meningkat drastis tanpa terlihat adanya tanda-tanda penurunan sama sekali. Terlebih untuk usia pelajar. Hampir 40,6% pelajar dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun mengaku telah mengkonsumsi produk tembakau ini. Sepertinya memang bahaya merokok belum diedukasi secara masif kepada para pelajar di Indonesia. Bukti nyatanya, kalian bisa lihat di sekitar kalian, seperti warung-warung yang ada di depan sekolah, warung internet, halte, dan tempat-tempat tongkrongan anak remaja dan anak sekolah lainnya. Sangat banyak kita dapati anak remaja yang curi-curi merokok. Bahkan ada yang dengan santainya merokok tanpa ada yang melarang. Yuk kita lihat dan kita tanya, apa sih yang menyebabkan mereka hingga mau mengkonsumsi rokok? Selamat malam. Selamat malam, Kak. Sehat? Sehat. Iya, kakak izin tanya-tanya boleh? Boleh. Udah lama ya ngerokok? Rokok udah lama sih, Kak. Sejak kapan sih? Sejak SMA kelas 1. Jadi ketika itu diajak temen sih, Kak, merokok. Oh, jadi awalnya diajak temen, nyoba-nyoba ya? Ya, nyoba-nyoba. Karena ketika itu lagi galau sih, Kak. Oh, Terus diputus cinta. Jadi kawan menyarankan untuk merokoklah kamu dulu biar tenang gitu sih, Kak. Oh, jadi awalnya nyoba-nyoba diajak teman. Tahu nggak kalau misalnya harga rokok sekarang gimana? Masih terjangkau nggak deh? Kalau dibilang sih, Kak, masih terjangkau sih harga rokok karena kita bisa beli per batangan. Kalau dari segi penjualnya gimana? Apakah boleh nih? Tadi kan masih pelajar ya. Apa boleh? Nih aku beli rokok gitu, dikasih gitu emang? Dikasih karena memang udah jadi hal yang umum sih, Kak, kalau merokok ini. Banyak tuh teman-teman ngerokok kalau beli di warung terus dikasih gitu sama penjualnya. Banyak teman-teman yang merokok itu beli dikasih langsung sama yang punya warung. Oke, makasih ya dek. Oke, sama-sama, Ya, Kak. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah melakukan observasi, saya merasa bahwa kemudahan akses dalam membeli rokok, harga rokok yang terjangkau, faktor teman, adalah hal-hal yang membuat konsumsi rokok di kalangan pelajar tidak berhenti. Selain itu, kurangnya edukasi tentang bahaya merokok membuat mereka semakin nekat dan berani untuk mencoba sehingga mengkonsumsi rokok. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana konsumsi rokok di daerah Kalimantan Selatan. Terima kasih rekanita dari Sumatera Utara. Halo rekan dan rekanita,
saya Restawati, perwakilan IPPNU dari Kalimantan Selatan. Dan saat ini saya sedang berada di depan salah satu spanduk rokok yang ada di Jalan Besar Kalimantan Selatan. Warung-warung di sekitar sini pun menggantungkan banner atau spanduk iklan rokok di depan warung mereka. Sepertinya melihat iklan rokok di mana-mana merupakan hal yang lumrah di Kalimantan Selatan. Banyak nih yang bertanya-tanya, dampak dari iklan apaan sih? Kan dilihat aja, ditonton aja gitu, nggak langsung ngena gitu nampaknya ke kita. Tapi, tahukah kamu, iklan rokok itu mengandung pesan subliminal atau pesan tersembunyi yang berusaha mempengaruhi alam bawah sadar orang yang melihatnya. Iklan yang berulang-ulang kali tayang, spanduk yang digantung begitu saja dan di mana saja, membuat kita berpikir rokok itu merupakan produk normal dan merupakan sebuah hal yang wajar untuk mengonsumsi rokok. Belum lagi adanya banner atau spanduk yang secara terang-terangan mencantumkan harga rokok, bahkan menampilkan harga rokok per batang. Ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen bahwa harga rokok sangatlah murah dan akses untuk mengonsumsinya pun mudah dan terjangkau. Kondisi ini merupakan salah satu aspek kenapa rokok di Indonesia terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Bagaimana dengan Nusa Tenggara Barat? Apakah kondisi konsumsi rokok mengalami hal yang sama? Yuk kita lihat cerita dari NTB. Rekan Nita dari Kalimantan Selatan. Halo semuanya, saya Nurlaila, perwakilan IPPNU dari Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi perokok di daerah saya. Kalau dari angka 1 sampai 10 sih, saya kira saya bakal kasih angka 10 deh. Soalnya, para santri daerah saya bisa dengan mudah mengakses rokok. Pengalaman selama menjadi santri dan teman-teman yang juga nyantri di tempat lain, kebanyakan para santri dihukum karena kedapatan sedang merokok oleh para pengurus. Nah, santri saja yang penjagaannya ketat selalu diawasi bisa dengan mudah mengakses rokok, apalagi para remaja dan siswa di luar sana yang tidak mendapat larangan sama sekali. Yuk kita lihat bagaimana kemudahan membeli sebungkus rokok di NTB. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak? Di sini ada rokok. Iya ada. Mbak mau rokok apa? Harga perbungkusnya berapa? Bisa lihat sini. Untuk perbungkusnya tergantung merek Mbak. Mbak mau rokok apa? Di sini rokoknya ada apa aja? Rokok Sampurna, rokok Surya, sama rokok kelas Mil. Harga per batangnya berapa Mbak? Untuk per batangnya Sampurna 2.000, kelas Mil 2.000, sama rokok Surya 2.000 juga Mbak. Saya mau beli itu deh Mbak. Oh iya Mbak. Soalnya haus. Iya. Makasih ya Mbak. Ya sama-sama. Nah, kemudahan dalam membeli sebatang rokok ini menjadi salah satu faktor yang membuat perokok di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Tadi juga ada berbagai macam jenis rokok dengan harga yang beragam, yang membuat para perokok semakin memiliki banyak pilihan dalam membeli rokok. Bisa saja, kalau tiba-tiba harga rokok naik, mereka tinggal pindah ke rokok dengan harga yang lebih murah. Toh ada juga rokok yang bisa dibeli per batang, paling cuma 1.000 sampai 3.000 harganya. Dengan harga semurah itu, anak SD saja bisa membeli rokok, sehingga tidak menutup kemungkinan siapapun bisa mengonsumsi rokok. Rekan kita dari Papua Barat sepertinya memiliki cerita unik tentang kondisi perokok di daerahnya. Yuk langsung saja kita simak bagaimana kondisi perokok di daerah Papua Barat. Halo, saya Marhaban Istiqomah Ode, perwakilan dari IPPNU Papua Barat. Saat ini saya sedang memegang gambar rokok, dan saya akan bertanya kepada beberapa masyarakat tentang apakah mereka mengenal rokok. Dan seperti yang dilihat, di belakang saya sudah ada gerombolan anak-anak. Nah, langsung saja kita akan tanya mereka apakah mereka mengenali rokok dan apakah mereka pernah membeli rokok. Oleh karena itu, langsung saja kita lanjut ke mereka. Halo adik-adik. Hai. Kakak mau tanya boleh nggak? Boleh. Di sini ada yang tahu gambar ini? Tahu. Siapa yang tahu? Ini apa? Rokok. Rokok. Siapa yang udah pernah beli rokok? Saya. Oke, siapa tadi? Siapa coba angkat tangan yang pernah beli rokok? Coba sini, adik sini. Sama kakak. Kakak mau tanya. Tahu rokok dari mana, Dek? Tahu rokok? Pernah beli rokok buat?
Buat Bapak. Buat Bapak. Oh, di rumah Bapak merokok? Iya. Oke. Adik coba lihat deh, perhatikan. Coba perhatikan. Semuanya perhatikan ya. Ini ada gambar tenggorokan bolong. Ya, gambar tenggorokan bolong. Terus ini ada gambar giginya rusak. Kalian tahu nggak penyebabnya apa? Karena apa sih ini kok giginya rusak, tenggorokannya bolong? Isap rokok. Karena isap rokok, iya betul. Karena isap rokok. Jadi rokok itu berbahaya. Kalau misalkan tenggorokannya bolong, nanti dicabut bolongannya itu yang rusak, terus nanti nggak bisa berbicara. Mau nggak bisa berbicara? Tidak. Nggak mau ya? Apalagi yang punya suara bagus, masih mau bicara kan? Kalau misalkan paru-parunya rusak, nanti bernafasnya susah. Terus kalau giginya rusak, nanti mau makan yang keras-keras, mau makan pinang, mau makan sirih, nanti tidak bisa lagi, ya kan? Jadi kita harus menghindari rokok. Rokok itu berbahaya. Rokok itu berbahaya. Kalau gitu jangan merokok ya. Iya. Janji? Janji. Oke, makasih. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi anak-anak untuk mengetahui rokok sejak usia dini. Baik itu karena faktor lingkungan di mana orang-orang di sekitarnya merokok atau karena rokok yang secara masif diiklankan dan dipromosikan. Nah, keadaan inilah yang membuat rokok itu menjadi hal yang normal, hal yang wajar untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Tahukah kamu bahwasanya ketika seseorang mencium bau rokok, maka hal itu akan membuat dia semakin tertarik dengan rokok, bahkan dapat memperlambat pertumbuhan anak-anak. Sungguh ironis menyaksikan betapa kronisnya kondisi perokok dan gempuran produk tembakau yang mematikan pada anak-anak di berbagai daerah di Indonesia. Inilah harapan dari Rekadita, perwakilan setiap daerah untuk menjadi pertimbangan dalam pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Saya berharap pemerintah dapat memberlakukan batasan usia dalam membeli rokok. Harga rokok juga harus dibuat mahal dan tidak dijual secara eceran atau per batang, agar anak-anak remaja dan anak-anak sekolah tidak mudah menjangkaunya. Pemerintah harus lebih mengetatkan, bahkan melarang iklan dan promosi rokok, seperti banner, spanduk, iklan di dalam televisi, internet, dan di dalam media lainnya. Sebaliknya, edukasi peringatan tentang bahaya merokok harus lebih digencarkan, terutama kepada anak-anak dan remaja, serta menciptakan tren baru yang mampu membuat masyarakat beralih dari rokok, seperti slogan "Remaja tanpa rokok, itu keren". Sebaiknya, akses untuk membeli tembakau semakin dipersulit. Berkaca dari negara lain seperti Korea Selatan yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan kartu identitas untuk melihat apakah usia mereka sudah legal atau tidak untuk mengonsumsi rokok. Batasan usia ini juga perlu disertai dengan harga rokok yang tidak terjangkau. Saya mendukung pemerintah untuk melakukan pengendalian konsumsi terhadap rokok secara intensif dan lebih masif. Naikkan harga rokok setinggi-tingginya, batasi jumlah eceran per batang, tetapkan usia minimum dalam pembelian produk tembakau, larang iklan dan promosi rokok, serta gencarkan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya merokok kepada masyarakat, terutama terhadap anak-anak dan remaja. Pengendalian konsumsi rokok telah menjadi agenda pemerintah selama bertahun-tahun. Akan tetapi sampai detik ini implementasi kebijakan yang ada belum cukup untuk menekan angka perokok di Indonesia. Terlebih kalangan anak dan remaja yang semakin meningkat setiap tahunnya. Jika keadaan ini terus-menerus dibiarkan, Indonesia harus siap kehilangan sumber daya unggul yang akan membangun bangsa ini mencapai tahun emasnya di tahun 2045. Pemerintah harus konsisten dan mulai mengambil langkah nyata yang berpihak pada kesehatan masyarakat dengan cara melakukan pengendalian konsumsi rokok secara kuat, berdampak dan berkesinambungan. Beberapa hal yang dapat dilakukan ialah dengan menaikkan harga rokok sehingga semakin tidak terjangkau oleh semua pihak. Mengontrol spanduk atau banner dari iklan rokok
yang merajalela dan menggantikannya dengan peringatan bahaya merokok. Memperbesar peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, melarang penjualan rokok secara eceran dan ilegal, serta regulasi hukum yang mengatur pembatasan usia dalam mengkonsumsi rokok. Inilah suara kami kaum muda Indonesia yang mengharapkan perlindungan demi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Semoga suara kami dapat terdengar jelas oleh Bapak Ibu pengambil kebijakan yang terhormat dan disambut dengan jawaban yang menggembirakan. Terima kasih.